Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah di minggu pertama tanggal 5 Juni tahun 2022. Ibadah Pentakosta dan Riyaya Unduh-Unduh dengan tema dipimpin oleh Roh. Dan pada pagi ini ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto, SSI. Biarlah ibadah pada pagi ini boleh menjadi berkat serta sukacita bagi kita semua. Kami mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pada pagi ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan 2. Batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, ya pendiri umatnya dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, 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 amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali.
Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi kamu sekarang memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 232, bait 1 dan 2. Hai umat, nyanyilah. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan 5. Meski tak layak diriku.
Ibu, saudara yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita akan memuji Tuhan, pujian salam damai. Sambil posisi kita tetap berdiri di tempat, sambil kita mengatupkan kedua tangan, kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri ataupun ke belakang sebagai salam kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertaku. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertaku. Salam, salam. Marilah kita akan memuji Tuhan sebagai nyanyian syukur yang akan diambilkan dari pujian Kidung Jemaat nomor 237, bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh,
jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, dengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, Bapa Ciptalah Prayani, pemilik langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang selalu menolong kami di dalam kuasa Sang Roh Kudus. Di pagi ini, dalam ibadah Pentakosta dan Riondo ini, kami berdatang sembah kehadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih Engkau telah persekutukan kami di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang
Kreta dan orang Arab, kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengandalkan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Daerah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi daerah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk Mazmur tanggapan pada saat ini, biasanya yang kita saut-sautan, untuk hari ini tidak saut-sautan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai 34 dan dilanjutkan 35b. Yang demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leliwatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberinya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Allah, Ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maka maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 17. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi telah berlangsung lebih dari 2 tahun dan mengubah banyak hal di dalam segala kehidupan manusia. Dan puji Tuhan bahwa sekarang keadaan sudah semakin membaik, dan sekalipun kemudian pandemi itu diikuti dengan berbagai macam peristiwa, bencana alam, perang, dan lain sebagainya yang kemudian juga sedikit banyak mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan sekarang saatnya bahwa kita menuai harapan kita. Harapan yang sudah kita gantungkan sejak pandemi ini dimulai pada waktu itu. Saudara, ada sebagian orang yang sudah nyaman berada di dalam kondisi seperti kemarin-kemarin, ibadah di rumah, bisa memilih channel ini, channel itu, tidak cocok, ganti. Sekarang diingatkan kepada kita bahwa kehidupan harus segera dipulihkan. Termasuk di dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan harus segera dipulihkan seperti semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Bersaksi, menghadirkan damai sejahtera dan pemulihan kehidupan. Itulah tugas panggilan kita. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta yang menjadikan orang-orang percaya memiliki harapan. Harapan untuk menghadapi segala pergumulan dan kemudian juga menjadikan orang percaya untuk berani bersaksi di tengah dunia. Turunnya Roh Kudus itu adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus roh kebenaran yang akan memberikan pertolongan dan penyertaan kepada para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kadangkala di dalam menghadapi pergumulan hidup, kita lupa bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, menyertai dan memimpin kita. Karena kadang kita ini terlalu fokus pada memperhatikan orang lain, menilai orang lain, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan kita supaya kita bisa melampaui orang lain. Tetapi kita lupa untuk duduk diam dan mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Saudara, kiranya kita dimampukan untuk mengenali kehadiran Roh Kudus, dimampukan untuk menuruti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pencurahan Roh Kudus yang merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa pencurahan Roh Kudus atas orang percaya itu merupakan juga penggenapan nubuat Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan roh Allah yang tercurah ke atas manusia inilah yang memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan keheranan. Mereka berbicara, dan apa yang mereka bicarakan itu dimengerti oleh orang-orang lain yang berbahasa lain, yang tidak mengerti bahasa para murid. Tetapi lebih daripada itu juga, itu mengubahkan juga kehidupan para murid. Rasul Petrus misalnya, ketika sebelum Pentakosta,
Rasul Petrus itu sebenarnya bukan seorang yang pemberani. Dia memang berkata-kata keras, dia ingin tampil di muka, ada apa-apa bereaksi. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, hatinya kuncup semenir. Bahkan dengan seorang hamba perempuan saja, dia takut. Sesungguhnya Petrus itu adalah seorang penakut. Tetapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kemudian Petrus menjadi sosok yang berani tampil berkata-kata serta bersaksi tentang Tuhan Yesus tanpa mengenal takut. Saat ini, sebagai orang yang berhimpun di dalam hari Pentakosta, kita diteguhkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima pencurahan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus telah bersemayam di dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh Allah, telah memimpin kita di dalam keseluruhan langkah hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa semua orang percaya yang telah menerima Roh Allah, maka Roh Allah inilah yang memimpin orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dipimpin oleh Roh Allah itu bukan hanya mulut yang bisa mengucapkan kata percaya, bukan hanya tubuh yang bisa dibawa ke sebuah rumah ibadah seperti kita pada saat ini, bukan hanya melakukan kerja yang terlibat di dalam karya pelayanan, tetapi menyerahkan diri dan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan di dalam segi kehidupannya juga. Jadi bukan hanya itu, tetapi juga ini yang harus kita lakukan, menundukkan diri kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang menerima Roh Kudus itu menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa kita, apa yang diperintahkan oleh Bapa kita. Sebagai anak kita patut untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Allah adalah orang tua kita, di mana kita boleh dan Allah berkenan memanggil kita, memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Karena itu kita harus mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah memimpin kita sehingga kita dapat mengerjakannya tanpa takut dan gentar. Saudara, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus bahwa setiap orang percaya kepadanya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah mewujudkan pemulihan relasi yang rusak, mewujudkan pemulihan yang hubungan yang rusak karena dosa dan menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup manusia. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memulihkan kembali hubungan yang rusak karena dosa. Ya, pandemi ini terjadi karena dosa, peperangan ini terjadi karena dosa, bencana alam ini terjadi karena dosa. Seandainya manusia tidak berdosa, maka semuanya ini tidak ada. Tetapi karena dosa, maka semuanya ini ada. Tetapi juga karena kehadiran Kristus juga, maka hidup kita dipulihkan, dan itu adalah panggilan kita untuk memulihkan kehidupan. Diingatkan kepada kita, jika kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita. Saudara, diam diri saja tanpa melakukan sesuatu ternyata juga adalah dosa. Karena itu mari kita melakukan kebaikan. Tetapi yang terutama dan pertama-tama adalah tundukkanlah diri kita terlebih dahulu kepada Allah. Berdiam dirilah terlebih dahulu.
mintalah tuntunan Roh Kudus, maka kita akan bekerja dalam satu kerja bersama, di dalam satu pimpinan, di dalam satu kehidupan bersama, lembaga gereja GKJ Bululor di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak berjalan sendiri-sendiri. Hari ini Pentakosta yang ketiga yang kita rayakan di tengah pandemi. Hari ini keadaan sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Mari kita mewujudkan pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Relasi yang selama ini dirusakkan oleh pandemi, mari kita juga pulihkan. Gereja dan orang percaya dihadapkan kepada situasi pemulihan kehidupan rohani dan kehidupan jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menjadi tantangan kita sekarang pada saat ini adalah orang lebih cenderung untuk berdiam diri di rumah, tetap nyaman dengan keadaan seperti sekarang ini, bisa memilih channel ini, channel itu, mana yang dia sukai. Ketika dia mengikuti sebuah ibadah secara online dia tidak suka, dia ganti saluran. Ini tantangan kita sekarang. Karena itu saudara, mari kita kembali kepada situasi yang seperti kehidupan bersama yang pulih pada waktu itu, kehidupan kita akan dipulihkan. Sekalipun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu masih tetap ada pembatasan-pembatasan. Tetaplah berada di dalam satu pimpinan sehingga dengan demikian kehidupan yang lebih baik ini tidak rusak kembali. Kita diingatkan bahwa masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima curahan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghadapi segala pergumulan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas pelayanan dan kesaksian sebagai orang percaya, mari kita yakini bahwa Roh Kudus akan memampukan kita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini. Mari kita belajar dari juru mazmur. Selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka ia akan memuji dan memasyurkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Pun demikian dengan kita, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan merayakan Pentakosta pada saat ini. Mari kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Kalau Pentakosta pertama itu adalah titik tolak berdirinya gereja, maka Pentakosta hari ini merupakan titik tolak kehidupan dan pemulihan kehidupan kita kembali sebagai gereja. Kalau di dalam tradisi kita, di dalam Pentakosta itu juga kita merayakan unduh-unduh. Unduh-unduh bukan hanya sekedar hasil bumi, hasil kerja kita. Ya, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Pentakosta juga mengingatkan kepada kita bahwa ada unduh-unduhan dari kehidupan kita orang percaya, yaitu panenan-panenan rohani, semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi hari ini juga adalah merupakan peringatan kepada kita bahwa ada panen yang kita dapat, ada unduh-unduh yang kita dapat. Kalau kita mau tertib, kalau kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam pimpinan pemerintah kita, maka kehidupan dipulihkan. Karena itu, tetaplah melakukan itu semua, karena itulah yang akan menolong kita untuk memanen hasil yang baik, karena perilaku kita yang baik. Selamat merayakan unduh-unduh, selamat hari yang ke-50. Tuhan memberkati kita. Amin.
saning bagi kita. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Tangan kanan ditaruh dada kiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, bahwa Engkau telah mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus yang memampukan kami dan menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti apa kehendak-Mu ini. Kiranya selalu berdiam di dalam hati kami, dan kiranya kami boleh selalu mendengarkan tuntunan Roh Kudus itu, sehingga dengan demikian kami adalah orang-orang yang layak menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Bapa Surgawi, kiranya melalui ibadah Pentakosta pada saat ini boleh menjadi titik tolak bagi kami di dalam mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Pemulihan dari berbagai persoalan karena pandemi, bencana alam, peperangan, dan pergumulan-pergumulan bersama umat manusia di dunia ini. Terima kasih Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami yang tidak jemu-jemunya kami panjatkan untuk mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami boleh menerima unduh-unduhan dari segala upaya dan doa kami ini. Bapa Surgawi, sekalipun demikian kami masih selalu memohon, selalu tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepada Engkau. Kiranya Tuhan sempurnakan pemulihan kehidupan kami. Kehidupan yang dirusakkan karena pandemi ini, berkatilah, mampukan kami dengan segenap upaya, dengan segenap doa-doa kami, dengan segenap tingkah laku kami boleh mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya dimanapun berada, sehingga boleh selalu menuruti tuntunan Roh Kudus. Berkatilah jika pada saat ini kami merayakan Yoyo unduh-unduh, biarlah ini boleh menjadi titik tolak bagi kami dan peringatan bagi kami bahwa kami akan menuai hasilnya apapun yang kami kerjakan. Yang kami kerjakan baik, maka hasilnya adalah kebaikan pula. Karena itu Tuhan berkatilah, mampukanlah kami untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena kami tahu bahwa orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu adalah dosa.
Karena itu Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah melalui reondo pada saat ini diingatkan kepada kami untuk selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Engkau ya Bapa kami. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kami akan menuai kesempurnaan keselamatan seperti yang Engkau janjikan. Berkatilah jemaat-Mu di GKJ Bululur ini dari segala unsur, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dengan segala pergumulan kami, di dalam situasi yang sulit ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Dan biarlah pada saat ini, kami kembali mengumpulkan kegiatan-kegiatan bersama di gereja. Kiranya Bapa berkati sehingga kami dapat melakukan dengan baik dan menjadi kebaikan bagi kami. Berkatilah segenap unsur jemaat sehingga dapat melakukan semuanya ini dengan berada di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikian nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Bululur ini, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah setiap pergumulan anggota jemaat, bagaimanapun juga kami masih berada di dalam pergumulan dan dampak karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mampukan kami, pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan diri kami, mempersembahkan segala yang kami miliki sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan Tuhan. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, begitu besar kasih dan berkat yang telah dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun dasar dalam memberikan persembahan diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Yang demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 233 bait 1 dan 2. Roh Kudus turunlah.
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu, sehingga sampai saat ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam kami mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Semoga firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarga dan pelayanan beliau, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Jadikan beliau gembala yang baik untuk kami semua, sehingga kami semua bisa bertumbuh dan berbuah sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat untuk jemaat-Mu di GKJ Mululor ini. Berkati Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan tanggung jawab untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Rioyo unduh-unduh yang hari ini akan diadakan lelang. Berkati para jemaat-Mu dengan berkat melimpah, sehingga dapat menjadi saluran berkat untuk gereja dan jemaat-Mu di GKJ Mululor ini. Berkati acara lelang ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan berikan kelancaran. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Pimpin dan sertai langkah kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat, dan penuh dengan sukacita kami dapat bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 234, bait pertama sampai dengan yang keempat.
dalam hatiku. Mengadap dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut bertebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Allahku. Mohon